Sobat Noba, melanjutkan cerita versi 2 dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Waktu berlalu dengan tenang di dunia yang gelap gulita ini. Dalam sekejap mata tidak banyak jiwa halus Heimu yang tersisa. Pada saat ini sekelompok cahaya lain muncul di kuali obat. Gugusan cahaya itu adalah doki yang tersegel milik Heimu. Kemunculan kumpulan cahaya ini memberikan kejutan yang menyenangkan bagi Xiaoyan. Selama dia benar-benar bisa menyempurnakan dan menyerap doki dalam kelompok cahaya ini, semua doki dari Bandi Bintang 9 akan menjadi sumber pelatihan yang hebat. Tentu saja sama seperti sebelumnya. Xiaoyan perlu menyempurnakan doki ini beberapa kali agar dapat menyerapnya dengan aman. Langkah berulang yang sama diulangi di kuali di depan Xiaoyan. Gelombang demi gelombang doki disempurnakan dan dimurnikan oleh api surgawi. Doki yang semula setebal lengan direduksi menjadi tali tipis setebal ibu jari. Meskipun doki tampak tidak sebaik sebelumnya, kemurnian dan kuantitas doki tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Di sisi lain, Guyao sekali lagi bergerak setelah bermain-main dengan Kingmu. Dia mulai menjelajahi wilayah yang lebih dalam di dunia ini. Kingmu memperhatikan sosok Guyao yang pergi. Saat itulah dia menghela nafas lega. Keringat dingin di keningnya langsung mengucur seperti mata air. Dia bisa merasakan tekanan samar saat menghadapi Guyao. Mungkin ini adalah sikap seorang ahli, atau mungkin karena Guyao adalah api surgawi. Di hadapan api surgawi, sulit bagi klan kuno ini yang lahir dari alam untuk membandingkannya. Kepergian Guyao memberi Kingmu cukup waktu untuk pulih. Kalau tidak, dia tidak akan berani bersikap santai seperti Xiaoyan. Oleh karena itu, selain Guyao yang berkeliaran, Xiaoyan dan Kingmu telah memasuki kondisi pelatihan yang terfokus. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, suasana sunyi dipecahkan oleh hembusan angin yang tiba-tiba. Kingmu yang sedang berkultivasi dan perlahan pulih hampir tertiup angin. Namun Kingmu masih seorang kultivator yang kuat. Meskipun dia berada pada titik terendah, jumlah angin astral ini tidak dapat melukainya. Kingmu duduk bersila di kehampaan tiba-tiba melintas dan mundur ribuan kaki jauhnya. Matanya langsung menatap pusat badai. Dengan inderanya yang tajam, dia langsung mengetahui bahwa sumber angin kencang itu ada di sana. Namun ketika Kingmu menoleh, dia tanpa sadar dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Sumber angin kencang itu adalah Xiaoyan. Pada saat ini aura Xiaoyan telah mencapai puncak Bandi Bintang 3 tingkat lanjut. Dia hanya selangkah lagi untuk memasuki ranah Bandi Bintang 4. Sehubungan dengan hal ini, angin menakutkan yang mengelilingi tubuh Xiaoyan adalah bukti terbaik. Ekspresi Kingmu berubah ketika dia melihat Xiaoyan hendak menerobos. Matanya buru-buru melihat ke arah kuali obat di depannya. Saat ini kuali obat benar-benar kosong. Api surgawi yang ganas telah tersebar, dan dua kelompok cahaya di dalamnya telah lenyap sepenuhnya. Kingmu langsung mengerti saat melihat adegan ini. Tidak heran Xiaoyan sudah berada di ambang terobosan. Sepertinya dia telah menyerap semua doki milik Heimu. Meski begitu, Kingmu tidak bersuka cita. Sebaliknya dia mengerutkan keningnya. Sosok Guyao dengan cepat bergegas dari kehampaan yang jauh, sementara badai di sekitar tubuh Xiaoyan menjadi semakin hebat. Pada saat ini wajah Guyao dipenuhi kekhawatiran ketika merasakan badai yang semakin liar dan dahsyat di sekitar Xiaoyan. Guyao dan Kingmu berdiri berdampingan ketika mereka mendekat. Mata mereka menatap Xiaoyan. "Bocah ini, kenapa kamu terburu-buru? Meningkatnya 4 bintang dalam setahun. Apakah kamu mencari kematian?" Ucap Guyao tanpa sadar mengerutkan kening saat dia merasakan aura yang semakin kuat di dalam tubuh Xiaoyan. Ekspresi Kingmu menjadi lebih intens ketika kata-kata Guyao sampai ke telinganya. Dia baru saja mendengar bahwa Xiaoyan telah naik 4 bintang dalam setahun. Jika orang lain mengatakan ini, dia mungkin akan menganggapnya sebagai lelucon. Namun Guyao di depannya lah yang mengatakannya. Dia tidak dapat menemukan kata lelucon sekeras apapun dia berusaha. Meningkatnya 4 bintang dalam setahun, apalagi itu adalah kelas bandi. Apakah kecepatan latihan ini tidak hanya menantang surga? Bagaimana mungkin Kingmu tidak mengetahui betapa sulitnya jalur pelatihan? Meskipun kekuatannya saat ini jauh melampaui Xiaoyan, dia jelas menyadari betapa sulitnya untuk maju dari kelas bandi. Setiap bintang kelas bandi membutuhkan dukungan dari doki menakutkan yang puluhan kali lebih kuat dari Doseng. Untuk maju, jumlah doki yang dibutuhkan dan akumulasi kekuatan seseorang bahkan lebih menakutkan. Biasanya, sangat jarang bandi elit mengandalkan energi alami saat berlatih. Ini karena setiap bandi elit sadar bahwa jika seseorang mengandalkan energi alam untuk meningkatkan kekuatannya, itu akan sangat lambat. Terlebih lagi seseorang harus membayar harga beberapa tahun jika ingin menerobos. Tentu saja jika metode Ki yang dipraktikkan seseorang menantang surga, maka akan menjadi lain halnya. Lagi pula semakin kuat metode Ki, semakin cepat praktisi dapat menyerap energi alami. Metode Ki tingkat tinggi akan efektif bahkan untuk seorang ahli di level bandi. Alasan Xiaoyan mampu menerobos begitu cepat adalah
karena dia telah dibatasi oleh hukum alam benua Doki ketika dia menerobos saat itu. Oleh karena itu potensi api surgawi belum sepenuhnya ditampilkan. Alasan kedua adalah karena bunga iblis surgawi. Bunga iblis surgawi telah dipelihara secara alami selama 1000 tahun. Itu adalah sumber pelatihan yang bagus. Xiaoyan baru mencapai tingkat bandi bintang 3 menengah setelah menelan dan memurnikannya. Namun setelah kekuatan bandi Xiaoyan terus meningkat, Guiyao tidak dapat sepenuhnya menstabilkannya setelah sekian lama. Jika Xiaoyan berhasil menerobos lagi hari ini, kemungkinan besar Guiyao akan membutuhkan jangka waktu yang lebih lama untuk menutupi kesenjangan dalam kultivasinya. Oleh karena itu, Guiyao hanya bisa berharap Xiaoyan dapat mundur sebelum terlambat. Kalau tidak, kemungkinan besar Xiaoyan tidak akan bisa menerima hasilnya. Sementara Guiyao dan King Mu mengkhawatirkan Xiaoyan yang berada di tengah badai juga tidak berdaya. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menekan lonjakan Doki di tubuhnya. Saat ini suasana hati Xiaoyan hanya bisa digambarkan dengan satu kalimat. Orang yang serakah itu seperti ular yang mencoba menelan gajah. Untuk menyerap dan menyempurnakan Doki Heimu dengan cepat, Xiaoyan menelannya tanpa ragu-ragu. Benar saja, setelah semua Doki dari bandi bintang 9 meletus dari tubuh Xiaoyan, itu seperti seekor kuda liar yang melepaskan kendali dan mulai berlari kencang. Doki yang menakutkan tidak menyebabkan tubuh Xiaoyan meledak dalam sekejap. Ini sudah merupakan hasil yang sangat bagus. Di bawah kendali api surgawi Xiaoyan, Doki awalnya masih di bawah kendalinya. Meski berat, kecepatan pemurniannya jauh lebih cepat. Setelah disempurnakan oleh api surgawi dan dipadatkan oleh mantra api, Doki yang lebih murni mengikuti rute metode Ki dari mantra api dan terus-menerus dituangkan ke dalam ruang pusaran. Aura Xiaoyan juga berangsur pulih selama masa pemurnian ini. Meski proses ini memakan waktu lama, kecepatannya masih lebih cepat dibandingkan pemurnian di kuali obat. Selain itu, setelah Doki yang disempurnakan oleh api surgawi, ia langsung memasuki rute metode Ki dari mantra api. Dengan cara ini, Doki yang disempurnakan akan menjadi lebih murni dan kental. Namun hasil saat ini sepertinya menimbulkan masalah yang lebih besar bagi Xiaoyan. Xiaoyan tidak menyangka Doki menjadi begitu besar setelah penyempurnaannya. Sampai-sampai ruang pusaran Xiaoyan tidak mampu menyerap semuanya. Oleh karena itu, situasi yang dihasilkan adalah terobosan yang biasanya didambakan orang biasa akan terjadi. Namun Xiaoyan tahu lebih baik dari siapapun bahwa situasinya saat ini tidak cocok untuk terobosan. Jika dia membuat terobosan sekarang, dia takut kekuatannya tidak akan bisa meningkat untuk waktu yang lama. Ini bukanlah hal yang baik bagi Xiaoyan yang sangat membutuhkan kekuatan. Bagaimanapun sekte kuil hantu tidak akan memberinya waktu ekstra untuk berkultivasi. Dengan kemampuan benda-benda sialan itu, kemungkinan besar masalah Xiaoyan di kota liar kuno sudah sampai ke telinga mereka. Bukan tidak mungkin bahwa waktu berikutnya, Xiaoyan dan mereka akan bertemu lagi. Pada saat ini di tengah badai, tubuh Xiaoyan bengkak merah karena Doki yang sangat besar di dalam tubuhnya. Seluruh tubuhnya membengkak lebih dari 3 kali lipat dalam waktu singkat. Sekilas, Xiaoyan saat ini seperti bom waktu. Saat Doki di dalam tubuhnya mencapai puncak tertentu, ia akan mengeluarkan ledakan. Gelombang-gelombang Doki melewati setiap sudut tubuh Xiaoyan di dalam pusaran di dalam tubuhnya, mengubah Xiaoyan menjadi gemuk. Pada saat ini kemungkinan besar jika seseorang membelah bagian manapun dari tubuh Xiaoyan, gelombang besar Doki akan dimuntahkan. Dalam sekejap tubuh fisik Xiaoyan tampak tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Banyak luka berdarah yang ganas muncul di sekujur tubuhnya. Darah segar bercampur dengan gelombang Doki keluar seperti air mancur. Meski begitu, kondisi Xiaoyan tidak kunjung membaik. Dari kelihatannya dia hanya bisa mencoba membuat terobosan. Tiba-tiba Xiaoyan mengeluarkan raungan seperti naga dari mulutnya. Setelah raungan marah ini terpancar, tubuh Xiaoyan tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Saat berikutnya, sosoknya berubah menjadi tubuh emas badan King Kong di tengah badai. Doki yang melonjak sepertinya tiba-tiba menemukan titik untuk dilampiaskan. Xiaoyan akhirnya mendapat kesempatan untuk mengatur nafas. Menggunakan waktu yang sedikit ini, Xiaoyan buru-buru menggerakkan api surgawi di tubuhnya dan bersiap untuk membereskan kekacauan itu. Sekaligus ia berharap kecelakaan ini berakhir di sini. Sayangnya, Xiaoyan meremehkan jumlah Doki yang besar. Meskipun ia memiliki badan kaca King Kong untuk sementara mendukungnya, Doki yang liar dan kejam dengan cepat bangkit dalam waktu singkat. Namun kabar baiknya adalah Xiaoyan akhirnya mampu menekannya. Merasakan Doki yang liar dan kejam yang masih melonjak seperti air pasang di tubuhnya, Xiaoyan akhirnya merasa sedikit rileks dan menghela nafas lega. Hahaha. Selanjutnya saatnya kamu kembali dengan patuh, ucap Xiaoyan. Saat suaranya terdengar, api surgawi di tubuhnya tiba-tiba naik dan dengan cepat menyebar ke organ dalam tubuh Xiaoyan. Itu membungkus seluruh Doki. Di bawah penindasan api surgawi, gelombang Doki secara bertahap dikompres menjadi manik-manik seukuran ibu jari. Segera mereka dibungkus oleh api surgawi dan kembali ke pusaran.
Setelah mengalami rasa sakit dari sebelumnya, Xiaoyan saat ini bahkan lebih berhati-hati dalam tindakannya. Dia mencoba yang terbaik untuk menyingkat setiap gumpalan doki sebelum dengan hati-hati mengembalikannya ke pusaran. Baru pada saat inilah ekspresi Xiaoyan akhirnya pulih. Setelah doki sekali lagi kembali ke pusaran, Xiaoyan perlahan memasuki kondisi pelatihan. Mantra api di tubuhnya juga mulai beredar. Pada saat itu bisa dianggap sebagai bentuk penyempurnaan dari doki miliknya sendiri. Meskipun doki di pusaran tidak tampak sebanyak sebelumnya, namun itu jauh lebih kental. Saat dia menggunakannya, tidak hanya jumlahnya tidak akan berkurang dari sebelumnya, tapi malah akan menyebabkan doki Xiaoyan menjadi lebih kuat. Adapun ruang yang tersisa, itu adalah manifestasi dari peningkatan kekuatan Xiaoyan. Menilai dari situasi saat ini, meskipun Xiaoyan belum melangkah ke ranah Bandi Bintang 4, dia sudah mencapai puncak Bandi Bintang 3 tahap akhir. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi Bandi Bintang 4. Jika kondisinya tepat, Xiaoyan akan mampu menerobos secara resmi. Angin menakutkan berhamburan di ruang kosong. Raksasa emas itu tiba-tiba berdiri dan mengeluarkan suara gemuruh yang menuju ruang kosong di atas kepalanya. Auranya seperti pelangi. Raksasa emas itu tampak tidak puas setelah mengaum panjang. Kedua tangannya terkepal erat dan raungan liar keluar dari mulutnya ketika tinju besarnya diayunkan. Bang! Angin menakutkan yang kuat seolah-olah merobek ruang kosong kemanapun ia lewat. Ketika tekanan mencapai puncaknya, ruang di dalamnya meledak. Hahaha. Sepertinya bocah ini tahu batasannya sendiri. Dia tidak sombong seperti biasanya. Ucap Guyo tertawa pelan saat melihat Xiaoyan bertingkah seperti ini. Tubuhnya bergerak dan terbang menuju Xiaoyan. Kingmu buru-buru mengikuti di belakangnya. Bocah, kamu benar-benar berani. Kamu menelan semua doki dari Bandi Bintang 9 begitu saja. Jika bukan karena api surgawi yang melindungimu dan fakta bahwa kamu menghabiskan banyak energi saat memurnikannya sebelumnya, aku ingin melihat bagaimana kamu dapat bertahan hari ini. Ucap Guyo. Meskipun dia sedang bermain-main, Guyo masih punya banyak kata-kata untuk menegurnya. Tingkah laku Xiaoyan hari ini agak berlebihan. Jika dia tidak berhati-hati, dia bisa kehilangan nyawanya. Sehubungan dengan ini, Xiaoyan hanya bisa tersenyum malu. Dia juga tidak mengerti mengapa dia yang selalu berhati-hati melakukan tindakan bodoh seperti itu hari ini. Dia mengangkat bahunya tanpa daya. Masalah Hemu akhirnya berakhir. Sekarang Xiaoyan telah pulih ke puncaknya dan sudah waktunya meninggalkan tempat ini. Xiaoyan mengangkat kepalanya melihat kehampaan yang tak ada habisnya. Dia sedikit mengernyit. Tempat ini gelap dan tidak terbatas. Dia tidak tahu di mana pintu keluarnya. Sepertinya mustahil untuk keluar dari sini. Guyo secara alami menyadari keraguan di hati Xiaoyan ketika dia melihat reaksinya. Dia menoleh ke Kingmu yang mengikuti dari belakangnya. Secara logika, kamu seharusnya menjadi orang yang bertanggung jawab atas ruang ini. Ucap Guyo. Senior benar. Dunia pohon spiritual ini dikendalikan oleh ketua klan. Sayangnya Hemu juga merupakan ketua klan termuda dari rasku saat itu. Dunia ini berisi jejak spiritual Hemu. Bahkan dengan kemampuanku, aku tidak dapat menemukannya. Oleh karena itu, ucap Kingmu, tak perlu dikatakan lagi. Guyo memahami arti di balik kata-kata Kingmu. Kingmu ingin Guyo membantunya menemukan lokasi jejak spiritual. Bagaimanapun, jiwa Kingmu saat ini sedang rusak. Satu-satunya yang bisa menemukan jejak spiritual adalah Guyo. Guyo meringkuk mulutnya dan merasa tidak berdaya. Orang ini jelas ingin Guyo membantunya mendapatkan kembali kendali atas ruang pohon roh ini. Namun dia bersikeras mengatakan kata-kata yang tidak perlu. Kingmu dengan canggung tersenyum ketika dia melihat ekspresi tidak senang Guyo. Matanya tertuju pada Xiaoyan, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Xiaoyan terhibur dengan ekspresi keduanya, namun Guyo mengabaikannya. Sebuah pemikiran melintas di benaknya, dan kekuatan spiritual yang agung dengan cepat menyebar. Setelah memeriksa beberapa saat, dia menemukan aura aneh. Sebuah pemikiran melintas di benak Guyo saat matanya menyipit. Kekuatan spiritualnya segera menyerbu ke depan, dan dengan cepat mengepung aura itu. Pada saat yang sama, api pendingin tulang sekali lagi bangkit. Dalam beberapa tarikan nafas, aura itu telah hilang sepenuhnya. Setelah auranya dihilangkan, platform batu aneh muncul di depan kekuatan spiritual Guyo. Sudut mulut Guyo terangkat menjadi senyuman saat melihat ini. Sebuah pemikiran melintas di benaknya, dan dia segera membawanya kembali. Kingmu menghirup udara dalam-dalam ketika dia melihat platform batu di depannya. Setelah itu matanya menatap Guyo. Dia sekali lagi membungkuk pada Guyo. Junior Kingmu mewakili suku pohon roh untuk berterima kasih kepada tetua atas kebaikan Anda. Jika penatua membutuhkan bantuan dari suku saya di masa depan, suku pohon roh saya tidak akan ragu untuk memberikan apapun untuk penatua. Ucap Kingmu. Xiaoyan mengerutkan kening saat dia melihat reaksi Kingmu. Matanya menatap plafon batu yang aneh.
Hatinya dipenuhi keraguan. Itu hanyalah sebuah platform batu. Mungkinkah itu benar-benar menggerakkan suku kuno? Guyao tersenyum saat melihat ini. Dia mengangguk puas dan berkata, "Itu benar. Namun kamu tidak perlu memberiku apa-apa. Lagi pula aku adalah api surgawi yang alami. Sebagai gantinya, jika anak nakal ini menghadapi kesulitan di masa depan, aku harap kamu akan mengingat perkataanmu hari ini. Paling tidak, kamu harus membantu bocah ini dalam batas kemampuanmu. Tentu saja kemungkinan besar pahalamu tidak akan berkurang setelah membantunya. Kamu akan mengerti di masa depan." Hahaha, ucap Guyao. "Aku hanya bisa mengatakan bahwa bantuanmu padanya akan membantu suku rohmu mendapatkan pohon yang menjulang tinggi di masa depan," ucap Guyao menambahkan. Kingmu mengangkat alisnya ketika dia mendengar kata-kata percaya diri Guyao. Kilatan yang tidak biasa berkedip di matanya saat dia melihat Xiaoyan. Dia tidak tahu apa yang luar biasa dari Xiaoyan di depannya, yang mampu menyebabkan roh api surgawi yang begitu menakutkan memujinya dengan cara seperti itu. Saat ini Xiaoyan dan Kingmu mulai meragukan satu sama lain. Kedua ahli berbeda dari dua era ini sebenarnya diliputi rasa penasaran akan masa depan masing-masing. Harus dikatakan bahwa ini adalah pemandangan langka di dunia. Xiaoyan dan Kingmu saling bertukar pandang. Mereka melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Setelah itu mereka saling tersenyum. Kingmu pulih dan matanya sekali lagi tertuju pada plafon batu aneh di depannya. Saat ini jejak spiritual Hemu di plafon batu telah dihapus oleh Guyao. Kingmu bisa dengan mudah meninggalkan jejak spiritualnya. Alam pohon roh ini sekali lagi akan kembali ke tangannya sebagai pemimpin suku. Saat Kingmu meninggalkan jejak spiritual uniknya pada plafon batu, riak energi aneh dengan cepat menyebar dari pusat plafon batu. Ruang di sekitar plafon batu tampaknya telah direnovasi pada saat riak energi menyebar. Itu berubah menjadi warna hijau. Segera setelah itu ruang di sekitar kelompok Xiaoyan juga berubah menjadi warna hijau. Seluruh ruang telah berubah total saat ini. Kehampaan yang tak terbatas berangsur-angsur memudar. Dan yang menggantikannya adalah dunia gemilang yang penuh vitalitas. Wajah Xiaoyan dan Guyao dipenuhi dengan keterkejutan ketika terus mengamati dunia yang berubah dengan cepat di sekitar mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pemandangan misterius. Mata tua Kingmu juga menatap dunia familiar di depannya. Pikirannya teringat pada suku pohon roh di masa lalu. Pada saat ini hatinya juga dipenuhi emosi. Butuh waktu lama sebelum Kingmu akhirnya menarik pandangannya. Dia memandang Xiaoyan dan Guyao sebelum berkata, "Ruang tak berujung yang kalian berdua lihat sebelumnya adalah mahakarya Hemu. Dunia di depan kalian berdua saat ini adalah tampilan asli dari alam pohon roh," ucap Kingmu. Xiaoyan tiba-tiba menyadari setelah mendengar penjelasan Kingmu. Guyao dengan lembut tersenyum dan mengangguk. Jelas dia sudah mengharapkan penjelasan Kingmu. Kingmu menghirup udara dalam-dalam. Dia menghadapi Xiaoyan dan Guyao dan tiba-tiba membuka mulutnya untuk tertawa. "Selamat datang di alam pohon roh sukuku," ucap Kingmu. Setelah tertawa terbahak-bahak, batang kayu hijau muncul dari udara tipis di sekitar mereka bertiga. Kemudian potongan-potongan kayu itu dengan cepat berkumpul di bawah kaki mereka bertiga, berubah menjadi tangga panjang khusus. Di ujung tangga panjang ada aula megah yang dibentuk oleh pohon roh. Suku pohon roh dengan paksa menggali aula megah dari batang pohon yang awalnya kokoh. Aula itu sangat besar, sehingga bisa menampung puluhan ribu orang. Ini setelah mengecualikan beberapa bangunan lainnya. Dari sini bisa dibayangkan betapa megah dan megahnya penampakan asli pohon kuno yang menjulang tinggi ini. Xiaoyan dan Guyao memandangi aula megah di kejauhan. Hati mereka tanpa sadar merasa kaget dengan kemurahan hati suku pohon roh. Pada saat ini bahkan Guyao yang selalu meremehkan segalanya, tanpa sadar mengungkapkan keterkejutan yang mendalam di wajahnya. "Hahaha, kalian berdua, istana pohon roh ini dibentuk oleh tubuh leluhur kuno sukuku. Sebelum kematiannya, dia menggunakan keahliannya yang hebat untuk meninggalkannya untuk sukuku," ucap Kingmu. Kingmu tanpa sadar merasakan kebanggaan di hatinya ketika dia melihat ekspresi wajah duo Xiaoyan. Tampaknya kemampuan leluhurnya ini adalah sesuatu yang bahkan sangat dikagumi oleh roh api surgawi di depannya. Badai besar segera muncul di hati Xiaoyan ketika dia mendengar kata-kata dari mulut Kingmu. Aula megah tersebut sebenarnya diciptakan oleh nenek moyang suku pohon dengan menggunakan tubuhnya sendiri. Tindakan lurus ini saja sudah cukup untuk membuat Xiaoyan menghela nafas kagum. "Baiklah, setelah berkata begitu banyak, aku merasa sudah waktunya untuk pergi," ucap Guyao. Dia mengerti bahwa Kingmu ingin menggunakan kesempatan ini untuk membangun hubungan baik dengannya dan Xiaoyan. Xiaoyan secara alami menyadari hal ini. Namun sebagai generasi muda, ia tidak pantas mengucapkan kata-kata tersebut. Karena ini masalahnya, Guyao lah yang akan mengatakannya. Kingmu terkejut saat mendengar kata-kata tidak sabar Guyao. Segera setelah itu dia tersenyum canggung. Dalam hatinya dia tahu
bahwa dia tidak bisa menahan mereka berdua di sini. Oleh karena itu dia hanya bisa berhenti membuang-buang nafas dan mengganti topik pembicaraan sambil tersenyum. Hahaha, benar-benar. Kalian berdua memang sedikit lelah selama periode waktu ini. Kalau begitu, aku akan membuka pintu keluar sekarang, ucap Kingmu sambil membentuk segel tangan. Segera setelah itu, retakan spasial perlahan muncul di ruang di atas mereka bertiga. Hahaha, aku telah mempermalukan diriku sendiri di depan kalian berdua. Karena ruang pohon roh ini baru saja pulih, ada banyak tempat yang tidak cukup stabil. Oleh karena itu aku hanya bisa menggunakan cara ini untuk membuka terowongan. Maafkan aku, ucap Kingmu sedikit malu saat dia tersenyum. Dia juga tidak berdaya. Heimu telah menghancurkan terowongan spasial berkali-kali saat dia mengendalikannya. Kalau tidak, dia dan Luo Ao akan bisa memasuki alam pohon roh ini. Xiaoyan tanpa daya saat melihat ini. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan meminta Guya membuka terowongan setelah dia menghabisi Heimu. Guya melirik Kingmu dengan sedikit ketidakpuasan. Tubuhnya bergerak, dan dia berubah menjadi cahaya putih yang memasuki tubuh Xiaoyan. Pada saat yang sama, suara dingin dan acuh tak acuh terdengar. Anak kecil Kingmu, aku harap kamu akan mengingat apa yang kamu katakan di ruang ini hari ini setelah kamu pergi. Selain itu jangan beritahu siapapun tentang keberadaanku. Jika tidak, ucap Guyao. Guyao tidak mengucapkan kata-kata kejam di akhir kata-katanya. Namun Kingmu merasakan tekanan aura es yang sangat menakutkan pada saat itu. Meski hanya sesaat, namun tetap saja membuatnya merasakan bahwa dingin di sekujur tubuhnya. Dia tahu bahwa perkataan Guyao bukanlah lelucon. Oleh karena itu dia buru-buru mengangguk dan mengakui. Tidak berani lalai sedikit pun. Xiaoyan tanpa daya meminta maaf kepada Kingmu ketika dia melihat ini. Setelah itu dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan terbang ke celah spasial. Tubuh Kingmu bergetar sesaat sebelum dia buru-buru mengikuti. Dibandingkan dengan ruang pohon roh, dunia luar sudah dalam keadaan siaga tinggi. 32 pengawal suku pohon roh dan Luo tua berdiri di udara, siap untuk terlibat dalam pertempuran yang mengguncang bumi kapan saja. Di langit, 32 pengawal itu masing-masing menempati sudut saat mereka duduk bersila di udara. Masing-masing mengendalikan bagian dari formasi dengan menuangkan semua doki mereka. Dari kejauhan, pilar cahaya doki terhubung satu sama lain di langit, membentuk formasi menjulang tinggi yang menyelimuti hutan pegunungan di bawahnya. Di depan formasi, Luo tua secara pribadi melangkah maju untuk mengendalikannya. Dia mengumpulkan semua kekuatan formasi di satu tempat, dan doki berkumpul di telapak tangannya, siap membardir celah spasial di bawah kapan saja. Saat Penatua Luo datang ke hambaan untuk memperkuat susunan besar, ada perubahan tiba-tiba pada kekosongan di bawah susunan besar. Retakan spasial tiba-tiba muncul. Meskipun Luo tua tidak tahu siapa yang akan muncul, dia dapat segera mengaitkannya dengan Kingmu dan Heimu di ruang bawah tanah. Tidak peduli siapa yang membuka celah spasial, Heimu pasti akan muncul lagi. Karena itu masalahnya, dia harus membuat semua persiapan yang diperlukan sebelum Heimu muncul. Kalau tidak, itu akan menjadi pukulan telak bagi ras pohon roh. Begitu Heimu lolos dari dunia luar, dia pasti akan kembali dengan cara yang kuat. Ketika itu terjadi, bahkan Luo tua dan seluruh pohon roh tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Pada saat itu, kemungkinan besar akan menjadi hari kepunahan ras pohon roh. Wajah Luo tua tampak suram. Dia sangat menyadari kekuatan Heimu. Meski Heimu tidak sekuat dulu, dia tetap tidak bisa diremehkan. Terlebih lagi ruang di bawahnya adalah sarangnya. Dia kemungkinan besar telah memulihkan banyak kekuatannya dengan bantuan harta karun di dalamnya. Namun saat Luo tua dan yang lainnya bersiap untuk bertarung, tawa hangat terdengar dengan berani dari celah spasial. Hahaha, Luo tua, bahkan jika kamu ingin menyambutku, kamu tidak perlu menampilkan penampilan yang begitu megah, ucap suara itu. Di udara, sosok Xiaoyan melangkah keluar dari celah spasial dan akhirnya muncul di dunia luar. Dia memasang senyuman di wajahnya ketika melihat sosok tua di langit. Pada saat ini wajah Penatua Luo dipenuhi rasa tidak percaya saat dia menatap kosong ke arah Xiaoyan yang berdiri di langit dengan senyuman di wajahnya. Saat Xiaoyan muncul, Penatua Luo sudah merasakan aura api surgawi yang unik di tubuhnya. Oleh karena itu tidak perlu berpikir terlalu banyak. Xiaoyan yang muncul sekarang pastilah Xiaoyan asli dan bukan Xiaoyan yang dirasuki Heimu. Yan Xiao, kamu masih hidup. Ini butuh waktu lama kemudian sebelum Penatua Luo melontarkan kalimat dengan susah payah. Sebagai tanggapan, Xiaoyan mengangguk dan tersenyum. Saat Penatua Luo selesai berbicara, ruang di samping Xiaoyan menjadi terdistorsi sekali lagi. Selanjutnya sosok Kingmu perlahan muncul di samping Xiaoyan. Hahaha, Luo tua. Segera tawa hangat Kingmu juga terdengar. Ketika Penatua Luo melihatnya, matanya tiba-tiba terfokus.
Segera ekspresi terkejut melintas di matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Heimu tidak hanya tidak akan membunuh Xiaoyan, tapi Kingmu juga tidak terluka. Ini benar-benar kejutan yang tidak terduga. Saat segel di tangannya berubah, Penatua Luo dengan cepat membubarkan barisan besar di bawah. Setelah itu tubuhnya berkelebat. Dia langsung muncul di depan Xiaoyan dan Kingmu. Ketika dia melihat mereka berdua tidak terluka, ekspresi Penatua Luo menjadi lebih terkejut. Namun selain terkejut, Penatua Luo merasa bingung. Karena Xiaoyan dan Kingmu baik-baik saja, lalu bagaimana dengan Heimu? Kingmu juga melihat ekspresi berbeda di wajah Luo tua. Dia tertawa pelan dan bertukar senyum dengan Xiaoyan di sampingnya. Segera dia melihat ke arah Luo tua dan membuka mulutnya untuk berbicara sambil tersenyum. Hahaha, tidak perlu berpikir terlalu banyak. Heimu telah dihabisi oleh teman muda Yan Xiao, ucap Kingmu. Ketika kata-kata ini diucapkan, ekspresi Penatua Luo dan kelompok pengawal itu yang bergegas di belakangnya langsung berubah. Menurut perkataan Kingmu, sepertinya Heimu telah dihabisi oleh Xiaoyan sendirian. Wajah Luo tua dipenuhi dengan keterkejutan yang tak ada habisnya. Yan Xiao, tapi bagaimana bisa? Ucap Luo tua masih tidak bisa mempercayai kebenaran di depannya. Terlebih lagi ruang di bawah tanah adalah tempat sarang Heimu berada. Heimu memiliki lebih banyak sumber daya yang bisa dia gunakan di tempat itu. Kecil kemungkinannya Xiaoyan bisa melakukannya sendiri. Xiaoyan hanya bisa merentangkan tangannya tanpa daya menghadapi kecurigaan Penatua Luo. Ekspresi Kingmu berubah dengan cepat. Dia buru-buru menatap Penatua Luo dan membuka mulutnya untuk menghentikan pikirannya. Melihat ekspresi aneh di wajah Kingmu, Penatua Luo sedikit mengernyit. Namun karena Kingmu tidak mengatakan apapun, tidak pantas baginya untuk bertanya. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tak berdaya. Segera dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menoleh dan menatap Kingmu sekali lagi. Apa yang kamu maksud dengan menghabisi? Ucap Luo tua sekali lagi menanyakannya. Kingmu menghela nafas tak berdaya sebelum membuka mulut untuk berbicara. Maksudku adalah Heimu sudah mati, ucap Kingmu. Begitu kata-kata itu jatuh, Luo tua berserta kelompok pengawal itu di belakangnya langsung tercengang. Perasaan Penatua Luo tidak perlu diungkapkan lagi. Awalnya mereka mengira dengan kekuatan Xiaoyan, bahkan jika dia bisa mengalahkan Heimu, dia hanya bisa meminjam kekuatan api surgawi untuk menyegel Heimu. Namun mereka tidak menyangka bahwa Xiaoyan tidak hanya mengalahkan Heimu, dia bahkan membunuhnya. Rekor pertempuran seperti itu sungguh mengerikan. Penatua Luo mengarahkan pandangannya pada Xiaoyan. Meski sudah siap secara mental, ia tetap gelisah saat melihat hasilnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Xiaoyan bisa mencapai tahap seperti itu. Xiaoyan juga memperhatikan tatapan Luo tua dan yang lainnya. Wajahnya sedikit merah saat dia batuk 2 kali. Baru kemudian dia dengan malu-malu menggunakan tangannya untuk menggosok hidungnya. Hahaha, aku hanya beruntung. Aku juga tidak menyangka bahwa penindasan terhadap api surgawi akan begitu kuat, ucap Xiaoyan. Saat suara Xiaoyan terdengar, sekelompok orang di belakang Penatua Luo saling memandang. Mereka belum pernah benar-benar melihat api surgawi sebelumnya. Namun mereka tahu sedikit tentang teror api surgawi. Pada saat itu ketika mereka mendengar kata-kata Xiaoyan, mereka secara alami berpikir bahwa itu disebabkan oleh api surgawi. Penatua Luo mengerutkan bibirnya dan tidak mengomentari kata-kata Xiaoyan. Dia tidak percaya sama sekali di dalam hatinya. Bukan karena dia belum pernah melihat api surgawi Xiaoyan sebelumnya. Meskipun kuat, dengan pengalamannya, dia secara alami tahu bahwa api surgawi itu semuanya adalah api benih. Itu masih cukup untuk menghadapi bandi biasa. Namun jika digunakan melawan orang tua seperti Heimu, jumlahnya akan sangat berkurang. Saat kata-kata Xiaoyan terdengar, suasana tiba-tiba menjadi agak canggung. Xiaoyan dan 2 lainnya juga saling memandang. Untuk sesaat mereka tidak berkata apa-apa. Di sisi lain Kingmu memandang Luo tua dan melirik Xiaoyan. Dia terbatuk 2 kali untuk memecahkan suasana. Setelah itu Kingmu melihat ke arah kelompok pengawal pohon roh di belakang Penatua Luo dan membuka mulutnya untuk berteriak. Baiklah, baiklah. Tidak apa-apa sekarang. Lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Tidak ada yang bisa dilihat di sini, teriak Kingmu. Jelas sekali bahwa Kingmu sebagai pemimpin klan cukup mengesankan. Dengan teriakan keras, kelompok pengawal pohon roh di belakang Penatua Luo segera berpencar dan pergi. Selanjutnya Kingmu mengalihkan pandangannya Luo tua. Ngomong-ngomong, bolehkah aku tahu kenapa Yan Xiao datang ke klan kita kali ini? Ucap Kingmu. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Xiaoyan dan Luo tua berubah. Pada titik ini Xiaoyan tiba-tiba teringat. Kali ini dia memasuki suku pohon roh untuk mencari Luo tua. Namun dia tidak menyangka akan banyak masalah. Sekarang setelah dia berurusan dengan Heimu, sudah waktunya dia kembali dan menyelesaikan masalah yang ingin dia selesaikan. Saat kata-kata Kingmu keluar, Penatua Luo segera sadar kembali.
Saat kata-kata King Mu keluar, Penatua Luo segera sadar kembali. Segala sesuatu yang terjadi kali ini memang mengganggu urusan Xiaoyan yang datang mencarinya. Sekarang krisis telah teratasi. Sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah mengenai Xiaoyan. Luo tua menghadapi Xiaoyan. Sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman saat dia membuka mulut dan tertawa. Hahaha, aku hampir lupa tentang masalah penting. Jika aku mengingatnya dengan benar, Yan Xiao datang mencariku kali ini karena penguasa Suan beratmu, ucap Luo tua. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus kelanjutannya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.